Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sesuai dengan kesepakatan kita di grup WhatsApp ya, hari ini kita nggak jadi bahas PR dari Pak Rudi. Jadi PR Pak Rudi harap kalian kerjakan. Link tugas sudah saya buat di website dan itu tuh seharusnya PR minggu lalu. Jadi saya kasih kesempatan PR dikerjakan sampai hari Jumat ya, wajib kerjakan tuh biar tambah nilainya lumayan. Oke. Oleh karena itu kita hari ini akan belajar uji asumsi klasik ya. Apa saja sih uji asumsi klasik itu? Ada 5 uji di sini: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, dan uji linearitas ya. Jadi uji ini tuh dilakukan sebelum uji intinya atau uji hipotesis. Nantinya kalian ya yang mau ambil skripsi, mahasiswa yang mau ambil skripsi wajib melakukan 5 uji ini sebelum uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu apa sih, Bu? Ya, kemarin tuh yang sudah kita pelajari. Ada uji regresi sederhana dan uji regresi berganda. Bu, besok rencananya skripsi saya nggak mau pakai regresi, Bu. Mau pakai SEM. Saya mau pakai EVIS, Bu. Saya mau pakai PLS. Boleh, tapi sama. Harus melakukan 5 uji ini. Syarat ini udah syarat mati, syarat wajib, bahwa data yang kalian peroleh itu harus diujikan dulu dengan 5 uji ini, baru lanjut ke uji hipotesisnya. Nah, tujuannya yaitu menguji adanya pelanggaran terhadap asumsi yang mendasari model regresi ordinary least square atau OLS. Persamaan regresi estimasi yang diharapkan diperoleh dari metode kuadrat terkecil merupakan persamaan regresi yang Bayes linear unbiased estimator atau BLUE. Suatu persamaan regresi estimasi yang BLUE harus memenuhi beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama, data yang diamati harus berdistribusi normal sebagai syarat metode statistika parametrik. Statistika parametrik itu ya tadi regresi berganda. Kalau non parametrik itu nggak perlu pakai uji normalitas. Yang kedua adalah antara variabel independen satu dengan variabel independen yang lain tidak memiliki hubungan linier yang kuat. Yang ketiga, varian data adalah konstan atau homoskedastisitas. Yang keempat, tidak terdapat korelasi residual antar pengamatan. Yang kelima, hubungan antara variabel dalam model regresi adalah linier ya. Kemudian model regresi dengan metode OLS yang baik perlu memenuhi asumsi klasik, terutama normalitas, non multikolinearitas, homoskedastisitas, non autokorelasi, dan hubungan antara variabel dalam model regresi adalah linier untuk memperoleh persamaan regresi estimasi yang terbaik. Oleh karena itu sudah diberikan contoh di sini. Ya, contohnya adalah misalnya sebuah penelitian bertujuan menguji hipotesis pengaruh dividen, return on investment, dan return on asset terhadap harga saham. Penelitian tersebut merumuskan hipotesis sebagai berikut. Terdapat 3 variabel di sini. HA1, dividen saham berpengaruh positif terhadap harga saham. Kemudian HA2, return on investment berpengaruh positif terhadap harga saham. Yang ketiga, HA3, return on asset berpengaruh positif terhadap harga saham ya. Yang saya beri warna ungu ini adalah variabel independen atau variabel yang mempengaruhi ya, yang ungu ini. Kemudian yang hijau ini adalah variabel dependen ya.
Jadi contoh soalnya di sini adalah ada 3 variabel independen yang mempengaruhi satu variabel dependen. Ya, independennya ada 3 ini, dividen, return on investment, return on asset. Untuk menguji hipotesis tersebut menggunakan 12 saham sebagai sampel, tabel berikut ini berisi data tentang dividen, return on investment, dan return on asset (ROA) dan harga saham P, ya. Nah, ini akan kita uji di SPSS. Maka data ini kita pindahkan ke SPSS di sini, ya. Ini di variabel view ada 4 variabel, DIV, ROI, ROA, dan P. Ya, jangan lupa diisi dulu di variabel view, kemudian diisikan ke data view. Ya, jadi data 12 ini semuanya ini dipindahkan. Jadi ini menurun ya. DIV ini ROI, ini ROA, kemudian ini adalah P. Dah, itu ya. Nih, kemudian akan kita uji regresi terlebih dahulu. Caranya adalah klik analyze, kemudian regression, dipilih linear. Analyze, regression, linear. Klik. Saya reset dulu, saya ulangi. Seperti fungsinya tadi atau perannya dia. Tadi harga adalah dependent, kemudian DIV, ROI, dan ROA adalah independent. Pindah aja sini. P-nya ke dependent. Independennya ada 3, DIV, ROI, dan ROA. Klik OK. Akan muncul hasil seperti ini. Ini kemarin kita sudah coba regresi berganda, ya. Akan saya agak perkecil dengan wordnya. Ini kita atur sini, kecilin aja, set. Nah, oke, biar enak bisa lihat di sini. Oke ya. Ini kecilin. Kita lihat caranya ada di sini semua. Buat file data SPSS yang berisi data penelitian seperti pada tampilan berikut ini. Kemudian proses data dengan menu analyze, regression, linear tadi ya. Nah, ini langkah-langkahnya ada di sini semua. Klik pada variabel P dan pindahkan ke kolom dependen dengan mengklik tanda anak panah tadi ya. Kemudian dengan cara yang sama pindah variabel DIV, ROI, dan ROA ke kolom independen seperti pada tampilan berikut ini. Ada contohnya. Klik OK. Hasilnya ini summary sama ANOVA koefisien. Oke. Ya. Persamaan regresi estimasinya adalah Y aksen sama dengan min 45,228. Angka ini dari mana? Angka ini adalah dari tabel koefisien di sini, nih. Y aksen adalah ini 45,228 ditambah ini 1,282 DIV ditambah 3,284 ROI, ini ROI, kemudian ditambah 0, kok beda ya? ROA adalah 0,733 ROA. Ini ya, anggap aja sama nih nilainya nih, beda dikit nggak apalah, beda dikit sini ya, nilainya seperti itu. Kemudian udah ya, nilainya ada di sini, anggap aja sama dulu ini ya, nih beda di pembulatan doang ini. Oke ya. Kemudian kalau sudah, misalnya akan dilakukan pengujian terhadap persamaan regresi estimasi yang dihasilkan mengenai kemungkinan adanya penyimpangan terhadap asumsi klasik menggunakan alfa 5%. Nih ya, ini persamaan regresinya. Ini beda di sini, mungkin tadi tanda komanya kalau nggak salah di sini, ya kan. Coba saya cek datanya dulu, ada yang keliru kah? Wait.
125, 70, 90 sama 9. Oh ya, ya kan beda dari sini. Coba saya benerin ya. Saya benerin dulu. Rohanya adalah rohanya nilainya beda semua, 0,25, 0,08, 0,12 ya kan, 0,35, 0,20, 0,14, 0,13, 0,10, 0,26, 0,43, 0,16. Kemudian yang terakhir 0,18. Komanya pakai titik ya, bukan koma. 0,09, 0,07, 0,04, 0,15, 0,08, 0,02, 0,14, 0,13, 0,10, 0,26. bener nggak sih? Salah ya? 0,26, roa 0, ya 0, sorry 0,9, 0,07, 0,04, 0,15, 0,08, 0,02, 0,06 ya, 0,06, 0,06, 0,04, 0,12, 0,19, 0,11, 0,02. Oke ya, udah. Coba kita uji, kita ulangi. Analyze, regression, linear. Saya reset P ke dependent, 3 ini ke independent, klik OK. Coba hasilnya sama ya, hasilnya sama. Coba kita cek ya. Oke, hasilnya udah sama ya, alhamdulillah. Dosen juga manusia ya, jadi bisa salah. Oke, 45,228 minus 45,228 1,282. Oke, ini. Kemudian kita akan melakukan uji normalitas ya. Syarat pertama yang harus dipenuhi dalam model regresi estimasi adalah bahwa model regresi estimasi tersebut memenuhi asumsi normalitas. Pengujian ini terhadap asumsi normalitas pada model regresi estimasi tidak perlu melakukan pengujian normalitas semua variabel yang diamati dalam model regresi. Pengujian normalitas cukup pada residual model regresi estimasi saja. Bu, kenapa sih Bu harus uji normalitas gitu kan? Karena itu untuk memastikan data yang kalian sebar itu berdistribusi normal. Artinya di sini adalah bahwa responden itu tidak ada yang cuman condong ke satu jawaban aja ya. Jadi pastikan nanti kuesioner kalian itu lolos uji validitas reliabilitasnya. Kan kita pelajari minggu depan ya, uji validitas dan reliabilitas. Kemudian uji normalitas itu kalau dalam grafik ya, ada grafik itu adalah tidak condong ke kiri atau ke kanan. Artinya kanan kirinya adalah sama. Itu ya. Itu uji normalitas. Kan kita uji data normalitas kita. Ya. Uji normalitas kita uji, ini data kita sama ya, contohnya nih DIV ROA P sama. Oke, kan kita ujikan. Nah, oke, kita analyze sama kayak tadi regression, kemudian linear sama kayak tadi uji regresi. Bedanya di sini adalah kita klik save, di sini ada save ya, seperti contohnya
sesuai dengan perintahnya di sini, klik save dan aktifkan unstandardize pada kolom residual. Kita klik save, klik di sini ada kolom residual, ada tabel residual sini. Kita klik ini. Unstandardize. Kita klik. Kalau sudah kita klik ini, nih kita klik continue. Ya. Sudah mau klik unstandardize, kita klik set. Kemudian klik OK. Nah, hasil ini kita abaikan. Jadi kita minimize aja. Set. Nah, sini ya. Akan muncul pada file data terdapat data residual, sudah muncul. Ya, di data view-mu nih, ya, sudah muncul nih. Di sini. Oke. Kalau sudah, kita uji lagi. Klik analyze non-parametric test, kemudian kita pilih one sample KS. Set. Ya. One sample KS. Oke, saya reset dulu. Set. Oke. Pindahkan variabel unstandardize residual ke kolom test variable list, dan pada test distribution aktifkan normal seperti pada tampilan berikut ini. Wah, ini banyak yang typo ya. Tampilan berikut ini. Kita pindah ini, kita pindah ke kanan. Oke. Dan test distributionnya udah normal. Nih. Tidak ada yang perlu diubah. Unstandardize residual. Sudah, kalau sudah kita klik OK. Seperti perintahnya. Perintah nomor 10. Klik OK. Set. Nah, oke. Nah, sama hasilnya. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa signifikan 0,941 lebih besar daripada tingkat signifikansi alfa yang digunakan dalam pengujian, yaitu 5%. Ya, lebih besar dari 5%. Dengan demikian, kesimpulan dalam pengujian ini adalah residual persamaan regresi estimasi berdistribusi normal, ya, berarti berdistribusi normal hasilnya. Warna hijau. Ya. Itu ya. Jadi data contohnya ini berdistribusi normal, harga sahamnya berdistribusi normal. Nih. 0,941 lebih besar dari 0,05. Berarti berdistribusi normal. Data lolos 1 uji normalitas, sudah aman 1, tapi ya dari 5 baru lolos 1.